Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil jabbar, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Rasain lo gua tipu. Al-mukarramun, segenap para alim ulama, para asatid, baik yang di atas maupun yang di bawah. Di antaranya guru kita yang mulia, akhi fillah wal mujahid fi sabilih, Kiai Haji Abdul Aziz LC, mata'anallahu bituli hayati. Al-mukarram wal muhtaram, Kiai Haji Dr. Andes Sarnubi, mata'anallahu bituli hayati. Al-mukarram wal muhtaram, guru kita Ustaz Haji Adi Karyadi, Al-mukarram Ustaz Haji Abdul Malik, Al-mukarram akhifillah Ustaz Haji Yayan Sopian SAG, sarjana alam gaib. Al-mukarram akhifillah Ustaz Muhammad Nasir, Al-mukarram Ustaz Ahmad Sayadi, Al-mukarram Ustaz Ahmad Sanusi, Al-mukarram Ustaz Ahmad Royadi, Al-mukarram Ustaz Umar, Al-mukarram wal muhtaram Ustaz Haji Syamsuddin, dan selaku ketua panitia Al-mukarram akhifillah Ustaz Irfan Baihaqi, dan adik-adikku tim hadrah yang saya banggakan dan saya cintai. Jorok amat sih lo. Para ibu, para bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh baju, tokoh celana, dan tokoh-tokoh yang lain dah. Hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, sabirin, sabirat, syakirin, syakirat, mairin. Kok jadi maerot sih lo? Tidak lupa yang sangat saya cintai dan saya sayangi, bini baru saya, Ibu Dr. Hajalis Damayanti. Mana dia orang? Mudah-mudahan jadi bini yang solehah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Malam ini kita hadir, duduk bersama, bersimpuk dengan penuh hikmah di halaman Musola Al-Hamidiyah dalam satu rangka dan acara
memperingati hari besar Islam, Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya harapan kita setelah peringatan Maulid kita bisa meneladani akhlaknya baginda Rasulullah dan kita bisa meningkatkan rasa mahabbah cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Al-Fakir atas nama Ihya Ulumuddin mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran panitia. Alhamdulillah malam ini mendapat kehormatan diundang. Mestinya kalau dana maulid terkumpul 30 juta lebih, ngundang penceramah dari yang agak jauhan dikit. Ini ngundangnya dari kampung kita juga. Gue mah takut bosan orang sini dengerin ceramah gue. Mudah-mudahan insya Allah walau demikian apa yang saya sampaikan nanti ada manfaatnya. Dan kita doakan semua guru-guru kita yang muda sampai yang tua-tua biar sehat panjang umur, berkah manfaat ilmunya dan senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada segenap jajaran panitia. Alhamdulillah, mohon maaf, beribu maaf, bukan maksud menggurui yang lebih alim, lebih tua, tetapi saya ingin sedikit berbagi ilmu. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Amin Allahumma. Maafin rada batuk sedikit ya. Para bapak dan ibu, adik-adikku sekalian yang insya Allah semua dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya Rabbal. Peringatan Maulid Nabi kita Muhammad menjadi salah satu wahana ekspresi kerohanian yang sangat tinggi nilainya bagi kita umat Islam. Alhamdulillah Maulid tahun ini udah mulai berjalan kembali. Alhamdulillah hampir 2 tahun syiar Islam di negara kita ini vakum. Betul apa kagak? Hampir 2 tahun syiar Islam vakum karena adanya satu wabah COVID-19 namanya wabah corona. Betul apa betul? Betul. Gara-gara corona syiar Islam agak vakum hampir 2 tahun. Corona memutuskan jarak di antara kita. Hari besar Islam tidak ada. Pengajian kagak boleh. Masjid musola ada yang digembokin. Betul? Betul? Ya bukannya nggak ada acara sama sekali. Ustadz ada sih acara, cuman acara urusan proyek tanah merah doang. Acara nggak jauh dari 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, aul dah. Itu ge ngumpet-ngumpet. Alhamdulillah, emang corona dampaknya luar biasa, menyentuh ke berbagai aspek dan bidang kehidupan, apalagi terutama bidang ekonomi. Betul? Betul. Kiai-kiai ajengan mubalek terkena yang namanya PPKM juga. PPKM level yang pertama, PPKM tingkat awal, penurunan pendapatan kiai dan mubalek.
Makanya ustadz-ustadz pada kuru-kuru. Biasanya habis maulid pulang bawa berkat, nyampe rumah makan sama bini berdua. Ustadznya gemuk, bininya tambah gemuk. Alhamdulillah. Kemarin ustadz-ustadz pada kuru-kuru. Alhamdulillah. Karena jadwal pada mampus semua. Emang corona brengsek juga, luar biasa. Gara-gara corona pasaran jadi turun. Biasanya ceramah paling gede 5 juta, paling dikit 3,5 juta. Gope kemarin. Iya, embat juga, tapi daripada kagak ada. Undangan tahlil, bawa mobil, bawa supir, habis buat dia doang. Sama gledek corona. Sebenarnya sih bukan coronanya, emang yang tuan rumah rada pelit juga. Emang udah lagi susah, gope. Alhamdulillah juga dah. Alhamdulillah. Corona 2 tahun itu emang gara-gara doanya nenek-nenek juga. Dan nenek-nenek kan emang doanya manjur. Betul. Datang RT bawa bini ke rumah nenek-nenek, bawa sembako. Assalamualaikum nek, kata bininya RT. Ini ada sembako dari corona. Iya daneng, makasih banyak, gua doain mudah-mudahan corona panjang umur. Begitu kata nenek. Lah 2 tahun corona. Ini roman-romannya nih mau kena PPKM lagi kita. Desember tanggal 24 sampai 2 Januari PPKM level ketiga. Kemarin PPKM level kedua, PPKM level kedua, pelan-pelan kiai pada mati. Mati bener kiai banyak banget. Betul nggak? Emang kemarin ya banyak yang pada mati asal masuk rumah sakit mati. Semuanya sakit di coronain. Yang sakit ginjal corona, sakit jantung corona, betul. Darah tinggi corona, darah pendek corona, urat asem corona, lambung asem corona, betul, betul. Sampai bisul corona sambil gledek. Astaga. Tapi memang begitulah. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini udah pasti itu merupakan ketentuan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap musibah apapun bentuknya pasti ada hikmahnya. Memang corona di satu sisi merugikan yang lain, tapi di satu sisi ya bisa memberi untung buat yang lain. Betul? Betul. Tapi yang penting alhamdulillah, mudah-mudahan corona biar cepat mampus dah. Corona biar cepat mantok dari negara kita. Amin. Mudah-mudahan kondisi negara kita stabil. Kondisi ekonomi stabil, keamanan stabil, dan mudah-mudahan kita umat Islam bisa mensiarkan kembali setiap peringatan hari besar Islam. Amin ya rabbal. Memang bagi kita umat Islam di Republik Indonesia ini kaya dengan berbagai macam peringatan hari besar Islam, betul. Dan Islam itu sendiri agama muamalah yang tidak hanya mengajarkan hubungan seorang hamba dengan Tuhan, tetapi mengajarkan interaksi dengan sesama manusia. Inilah yang merupakan salah satu kesempurnaan dan keagungan Islam yang selalu mengusung nilai-nilai kebersamaan. Dan nilai-nilai kebersamaan itu tidak akan terwujud kecuali apabila berdiri di atas pilar-pilar yang kokoh. Dan pilar yang kokoh itu tidak akan terwujud kecuali, dan kebersamaan itu juga tidak akan terwujud kecuali apabila disertai dengan hati yang suci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu bisa menjaga nilai-nilai kebersamaan kita. Amin ya rabbal. Karena memang Islam mengajarkan ukhuwah, persaudaraan. Tetapi sekarang ini ada upaya dari musuh-musuh Islam dan musuh-musuh kebenaran yang ingin merusak nilai-nilai kebersamaan,
merusak nilai-nilai ukhuwah Islamiyah di antara kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Siapa mereka? Tidak lain, mereka yang sudah ditegaskan Allah adalah Yahudi, Nasrani, komunis, PKI, Wahabi, Salafi, Syiah. Ini mereka semuanya punya misi ingin merusak nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Karena kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatakum. Allah ya, Yahudi, Nasrani ditegaskan oleh Allah dalam ayat ini tidak akan pernah suka kepada Islam dan kita umat Islam dari dulu sampai kiamat. Memang Islam tidak akan pernah hilang dari dunia ini, tetapi tidak menutup kemungkinan Islam bisa hilang dari negara kita. Betul apa betul? Tidak menutup kemungkinan Islam bisa hilang dari kampung kita. Nah, sekarang kita udah ngerasain syiar-syiar Islam semakin terkikis. Betul? Betul. Syiar-syiar Islam semakin terkikis. Memang musuh-musuh Islam selalu berupaya agar supaya umat Islam ini jauh dari ajaran agamanya. Mereka berupaya agar umat Islam jauh dari pedomannya Al-Quran dan Sunnah. Mereka berupaya dengan segala cara agar kita umat Islam jauh dari ulama, jauh dari majelis-majelis taklim, jauh dari majelis-majelis zikir. Na'udzubillah min astag. Makanya kita sebagai umat Islam kudu sadar bagaimana kita lihat dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat yang telah memperjuangkan Islam. Rasulullah dakwah hampir 23 tahun. Alhamdulillah Islam tersebar ke seluruh penjuru jazirah Arab. Alhamdulillah. Tantangannya luar biasa, ujiannya begitu berat. Yang dikorbankan bukan cuma tenaga, pikiran, harta, tetapi nyawa dipertaruhkan. Tetapi Rasulullah berhasil dakwahnya. Apa yang menjadi modalnya? Akhlak. Apa? Akhlak. Makanya Rasul diutus membawa misi memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutammimma makarimal akhlak. Ini kita tahu dan sering kita dengar bahwa Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak manusia. Manusia. Apa itu akhlak? Akhlak itu peraturan yang datang dari Allah, yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Baik peraturan yang menyangkut hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Itu namanya akhlak. Jadi hidup kita ini diatur sama Allah. Mau apa saja diatur. Jadi mau apa saja diatur. Itu namanya akhlak. Ada akhlak dalam rumah tangga, ada enggak? Ada. Suami istri ya diatur dalam cara memanggil suami dan istri. Karena Nabi ngajarin kita. Nabi enggak pernah manggil istrinya Siti Aisyah nyebut namanya, kagak pernah. Selalu Nabi panggil Siti Aisyah dengan panggilan indah, ya Humairah, isim tazkir dari Ahmar, yang artinya yang pipinya kemerah-merahan. Siti Aisyah memang pipinya putih, sehingga kalau kena sinar matahari merah merona. Maka Nabi panggil ya Humairah yang pipinya kemerah-merahan. Asli merahnya, asli. Beda dengan perempuan sekarang penuh kepalsuan. Betul kagak? Pipinya merah palsu,
Bibirnya merah, palsu. Bulu mata lentik, palsu. Betul. Pantat gede, busa. Penuh kepalsuan pokoknya. Betul. Betul. Jadi kalau Siti Aisyah itu pipinya merah merona karena memang ya pipinya putih kena sinar matahari merah merona, maka Nabi panggil ya Khumairah. Secara tidak langsung Nabi ngajarin kita manggil suami istri yang mesra, yang indah. Mama, papa, mami, papi, abang, neng, abi, umi, ayah, bunda, aa badai kemana, ii badai Kadang-kadang ada laki bini manggil namanya masing-masing. Nama lakinya Mamat, bini teriak-teriakan, "Mat, ada tamu." Itu emang bocah lagi sama bapaknya. Apa kata anaknya? "Mat, mat," dipanggil ibu. Bocah sambil geledek. Lah emaknya juga kagak tahu diri. Betul. Betul. Coba kalau manggil mama, papa, anak ya ngikut mama, papa. Ada anak yang manggil ibunya bunda, boleh, boleh, bagus. Asal jangan manggil ayahnya panda. Lah kalau manggil ibu bunda, manggil ayah panda, anaknya beruang. Itu contoh kecil dalam rumah tangga. Nabi ngajarin akhlak, manggil suami, manggil istri, mama, papa, mami, papi. Tapi memang panggilan mama, papa sesuaikan juga dengan status sosial. Betul enggak? Mami, iya pi. Dasi papi mana? Baik pi. Enak dengernya. Kenapa? Direktur jabatannya. Mami, iya pi. Pacul papi. Dibojokan pi. Kagak resep pisan. Bu, bu, pak. Itu akhlak dalam rumah tangga. Ibu-ibu juga, bu, ibu-ibu juga harus pakai akhlak apabila bikinin suami minuman. Umpama bikinin kopi, itu udah dibikinin tuh kopi, narok gelas kopi sama tatakannya, kagak boleh sampai berbunyi itu tatakan. Itu akhlak tuh, ini diajarin. Kagak boleh berbunyi, pelan-pelan. Artinya bahasa Jermannya empel-empel. You know empel-empel? Iya, pelan-pelan naruh tatakannya. Kagak boleh bersuara. Kan kadang-kadang mah kalau lagi gedeg bikinin kopi sih bikinin, begitu udah dibikinin taruh penang. Buseng deh. Lagi kesel. Walaupun lagi kesel kagak boleh, Bu. Tetap pakai akhlak. Iya, tak pakai akhlak. Tuh, itu akhlak. Makanya hidup kita diatur dalam semua bidang dan aspek kehidupan diatur oleh Allah. Nah peraturan itu namanya akhlak. Nah Rasulullah manusia yang paling sempurna akhlaknya. Kenapa? Karena khuluquhul Quran. Karena akhlaknya baginda Rasul adalah Al-Quran. Pantas kalau Al-Quran ini ya banyak mengajarkan kita tentang kehidupan. Karena Quran bercerita tentang apa yang dulu pernah terjadi. Quran bercerita tentang apa yang saat ini sedang terjadi. Dan Quran bercerita tentang apa yang belum terjadi. Yang dulu pernah terjadi diceritakan dalam Al-Quran. Bagaimana umat-umat nabi-nabi terdahulu yang ingkar kepada Allah ditimpakan azab, diceritakan dalam Quran. Betul? Betul. Dan apa yang saat ini sedang terjadi, Al-Quran pun bicara. Karena Al-Quran itu merupakan sebuah jawaban berbagai macam disiplin ilmu, berbagai macam disiplin berbagai macam peristiwa yang saat ini terjadi. Ini sekarang ada, baru saja kita dengar Gunung Semeru meleduk. Betul? Betul? Ada nggak diceritakan dalam Al-Quran? Ada nggak? Ada, tapi tidak disebutkan Gunung Semeru meleduk. Cuma yang diceritakan Al-Quran yang berkaitan dengan ayat ya
ayat-ayat musibah. Dan Al-Quran bercerita tentang yang belum terjadi hari kiamat. Itu pasti terjadi. Nanti begitu kiamat terjadi, setelah tiupan sangkakala malaikat Israfil. Jadi malaikat Israfil itu salah satu malaikat yang tugasnya nanti niup sangkakala, niup trompet. Dari mulai dicipta itu malaikat Israfil ditugaskan oleh Allah niup trompet, cuman belum ditiup kalau belum diperintah Gusti Allah. Jadi sampai saat ini malaikat Israfil melegek bari di mulut ada trompet, trompetnya segede alaihim gambreng. Trompetnya segede alaihim, nunggu komando. Kalau belum ada perintah kagak berani. Makanya kita bersyukur untung malaikat Israfil kagak punya nafsu. Betul nggak? Coba kalau punya nafsu bahaya. Datang tahun baru Masehi, tahun baru umat non muslim yang rayain umat Islam. Di tengah jalan di mana-mana niup trompet dulu tuh, betul nggak? Padahal itu kan tahun baru Masehi, tahun baru non muslim. Tapi yang ngeramain umat Islam rame-rame niup trompet dengan bangga, tet. Untung malaikat Israfil kagak punya nafsu. Lah coba kalau punya nafsu, kata malaikat Israfil, nih trompet aing. Lah gedek nih umat Islam bangga banget niup trompet yang kecil begitu. Trompet malaikat Israfil lebih gede, ditiup tet, mampus kita. Kiamat belum terjadi udah mampus duluan. Astag. Naudzubillah min. Jadi Al-Quran bercerita tentang hari kiamat yang belum terjadi. Tapi kiamat-kiamat sugro udah banyak terjadi, termasuk meletusnya gunung-gunung yang sekarang sedang terjadi. Gunung Semeru meletus, ini kiamat sugro. Ini merupakan musibah. Nah musibah itu bisa bentuknya imtihan, ujian, bisa bentuknya ibtila, bisa bentuknya musibah. Masing-masing beda arti. Kalau musibah itu ya bentuknya imtihan, tujuannya liirtifa'id darajat, untuk ngangkat derajat. Siapa ini? Untuk para nabi-nabi. Coba lihat nabi-nabi, para wali-wali. Mereka orang-orang ya yang suci, para nabi-nabi dan rasul Allah diuji dengan berbagai macam ujian berat. Inna asyaddan nas balaan al-anbiya summal awliya summal ulama summal amsal fal amsal. Sesungguhnya orang yang paling berat ujiannya itu adalah pertama nabi-nabi, kemudian ke bawah sampai kepada para wali, kemudian para ulama, kemudian ke bawah dan seterusnya. Jadi orang yang beriman kepada Allah pasti diuji. Yang paling berat ujiannya nabi-nabi, termasuk nabi kita Muhammad berat. Nabi Adam diuji imannya. Waktu di sorga dilarang Allah jangan sampai mendekati pohon yang nama buahnya khuldi. Tapi Nabi Adam tergoda oleh bujuk rayuan iblis. Mula-mula si Nabi Adam kuat, iblis kagak mempan goda Nabi Adam. Iblis emang pinter, didatengin Siti Hawa, dirajut. Akhirnya Siti Hawa ngegoda Nabi Adam, merajut Nabi Adam karena cinta dan kecantikan. Nabi Adam kegoda. Kata Siti Hawa, Adam tuh buah kuli enak kalau dimakan. Gak boleh neng. Tuh perempuan kalau udah begitu lemes kita pak. Betul pak kagak? Nabi Adam kegoda, akhirnya ikut makan buah khuldi. Gara-gara demi cinta dan kecantikan. Karena memang Nabi Adam cinta banget sama Hawa. Nabi Adam cinta banget sama Siti Hawa. Karena cinta dan kecantikan Siti Hawa luar biasa. Wanita tercantik di dunia sampai kiamat, gak bakal ada yang ngalahin kecantikannya. Itu orangnya Siti Hawa. Yang kedua wanita tercantik adalah Siti Sarah, bininya Nabi Ibrahim. Bini yang nomor berapa?
Hah? Bini nomor berapa? Woi, bini nomor berapa? Pertama. Tadi ada yang ngejawab bini nomor 2. Siapa? Udah salah kenceng lagi. Istri Nabi Ibrahim yang pertama namanya Siti Sarroh. Kecantikannya luar biasa. Jadi kalau ada perempuan di dunia ini cantik-cantik, itu cuma baru sisa 2 wanita tadi. Sisa 2 wanita tadi. Nabi Adam pun ganteng. Semua nabi-nabi 124.000 nabi itu ganteng-ganteng. Nggak ada nabi wajahnya model penyok-penyok kayak bapak-bapak begini, nggak ada. Mohon maaf ya. Nggak ada nabi-nabi wajahnya penyok-penyok kayak model wajah kita, nggak ada. Semua nabi 124.000 nabi ganteng-ganteng. Itu kenapa? Karena nur baginda Rasulullah. Karena nur baginda, dan seluruh isi alam dunia ini yang ada di langit maupun di bumi itu karena nur baginda Rasulullah. Bahkan andai kata seorang bidadari yang ada di sorga itu bidadari beludah, ludahnya jatuh ke muka bumi, niscaya semua yang ada di isi bumi akan menjadi wangi dengan sebab ludahnya bidadari. Itu cuma baru bidadari, apalagi Rasulullah. Ludahnya bidadari andai kata jatuh dari sorga ke bumi, semua isi bumi wangi. Kenapa? Di leher bidadari ada nur Rasulullah. Di leher bidadari ada nur Muhammad, ada nama Nabi Muhammad. Apalagi ludahnya Rasulullah, apalagi keringatnya Rasul. Karena Rasulullah manusia yang paling sempurna, fisiknya paling tampan. Nabi Yusuf ganteng sepertiga, ibarat bulan. Rasulullah ketampannya ibarat matahari. Enggak ada orang yang sanggup lihat matahari, enggak ada. Ada enggak? Ada enggak yang sanggup lihat matahari? Enggak ada, bisa buta mata. Kalau kita mandang bulan dari mulai muncul sampai besok pagi hilang, kuat. Enggak bisa membahayakan. Tapi matahari luar biasa. Ketampanan Rasulullah ibarat matahari. Nabi Yusuf cuma baru 1/3. Nah, isi alam dunia ini bisa wangi dengan sebab ludahnya bidadari, apalagi ludahnya Rasulullah, apalagi keringatnya Rasulullah. Kencingnya aja jadi obat, wangi. Jangankan kencingnya Nabi, kencingnya para wali bisa wangi. Buktinya Wan Syekhon, Habib Syekhon, itu kencingnya wangi. Saya ngalamin dewek. Ceritanya waktu saya mau ceramah ke Cilincing, begitu nyampe jam 9 itu belum dimulain acara. Saya panggil panitia di parkiran, kenapa belum dimulai di jam 9? Ada wansehan Kiai, ada wansehan. Iya, padahal sebelumnya habis dari rumah saya itu ada wansehan Kiai, nggak ada yang berani mulai. Begitu saya masuk, oh iya bener di panggung ada wansehan. Begitu sampai di panggung, saya cium tangan, Assalamualaikum Mbak, maafin ya, saya bilang. Nyengir dia. Begitu saya cium tangan, wansehan ngomong begini, Neng, iya Mbak, kencing babak kan wangi, kencing babak. Lu percaya kagak? Percaya Mbak. Dengan ridha Allah, dengan sebab karomahnya babak. Kata dia, Neng, kencing babak wangi, Neng, kencing babak. Lu percaya nggak? Percaya, Pak, berkali-kali. Coba lu ambil gayung dah. Saya ambil gayung tuh. Di atas panggung tuh. Jemaah ibu-ibu sebelah kanan, jemaah bapak-bapak sebelah kiri. Udah penuh jemaah, kagak ada yang berani mulai. Ada wansehan. Begitu saya ambil gayung, dia kencing baik tuh. Saya tadangin pakai gayung. Gayung gede, penuh kencing. Begitu kencing, udah kencing selesai, Neng, lu cium dah, kencing babak wangi nggak? Saya cium, wangi Pak. Lu cium apa? Wangi kagak? Saya cium lagi, wangi Pak, beda lagi wanginya. Disuruh cium lagi, cium apa Neng? Saya cium lagi, beda lagi wanginya. Berapa kali saya cium dengan wangi yang berbeda. Akhirnya suruh bawa pulang. Lu masukin botol ya Neng, lu bawa pulang. Saya bawa pulang baik. Sebotol aqua gede penuh itu kencing. Saya nyampe rumah, saya masukin kulkas. Iya.
Saya masukin kulkas Bu, udah seminggu saya penasaran, pengen tahu wanginya hilang kagak. Begitu saya buka kulkas, saya buka itu botol aqua yang isinya kencing abasean. Begitu saya buka, sereng, wanginya luar biasa. Saya cium lagi, wanginya beda. Saya cium lagi, wanginya beda. Akhirnya saya niat ngarap berkah. Untuk apa? Buat ngepel rumah saya sama buat mandi. Saya campurin air buat mandi. Saya niat mengharap berkah. Jadi tabarukan. Tabarukan. Pernah satu ketika itu ibunya sahabat Anas bin Malik tabarukan kepada keringatnya Rasulullah. Waktu itu Rasulullah sedang bermalam, lagi tertidur. Begitu dilihat lagi tidur, Rasulullah berkeringat, keringatnya ngucur, ditadangin pakai yang namanya topo. You know topo? Hah? Woi, you know topo? Apaan? Delap. Topo lap. Ditadangin pakai lap, begitu udah basah dengan keringat Rasul, diperes, dimasukin ke dalam satu bejana. Rasul bukan kagak tahu, Rasul bukan kagak lihat. Ini bedanya. Nabi kalau tidur matanya merem, hatinya melek. Ini bedanya nih sama kita. Nabi tidur walau matanya merem tapi hatinya melek. Wali juga begitu. Tidur merem matanya, hatinya tetap tahu. Nah Rasul bukan nggak tahu. Begitu Rasul bangun dari tidur ditanya, pura-pura nanya, wahai ibu, apa yang tadi kau lakukan dengan keringat aku? Apa jawab ibunya sahabat Anas bin Malik? Tabarukan ya Rasulullah, agar aku jadikan wewangian. Maka tabarukan, keringatnya Rasulullah dijadikan sebagai wewangian. Begitupun ya kencingnya Abak Sehan, saya tabarukan, saya jadikan wewangian. Itu nyata, asli wangi, itu wali. Apalagi kencingnya Nabi, apalagi keringatnya Nabi. Emang begitu. Wan Sehan kalau ke rumah saya tidur ngompol. Asal udah tidur, neng empok-empok, sempok-empok. Begitu sempok-empok lama-lama lah basah, busai kencing. Karpet basah, tapi berhari-hari saya kagak cuci itu karpet, itu wangi, kagak bau pesing. Untuk membuktikan wangi terus, baru dah saya laundry. Tuh, itu kencingnya wali. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tabarukan. Nih malam ini insya Allah yang hadir bukan cuma kita, insya Allah arwah yang suci-suci pun ikut hadir di majelis maulidnya Nabi kita Muhammad. Bahkan Rasulullah pun kita yakin hadir, amin ya Rabbal, mempersaksikan kita umatnya yang malam ini sedang maulid. Insya. Jadi Rasulullah manusia yang paling sempurna akhlaknya, sempurna fisiknya, wajahnya tampan, fisiknya sempurna akhlaknya. Lihat bagaimana akhlaknya baginda Rasulullah. Dicaci nggak pernah mencaci maki balik, disakiti nggak pernah menyakiti balik, betul. Diludahin nggak pernah ngeludahin balik. Pernah satu ketika Rasul lewat, ada orang Yahudi dari atas, Nabi lewat diludahin. Besok Nabi lewat lagi diludahin lagi. Besok Nabi lewat lagi diludahin lagi. Begitu lewat kagak ada yang ngeludahin. Nabi celingak celinguk. Nabi celingak celinguk. Ngerti kagak celingak celinguk? Ngerti ya? Celingak celinguk. Ada orang, ya Rasul nyari siapa? Nyari langganan. Langganan apa? Itu yang biasa ngeludahin. Oh si Fulan sakit ya Rasul. Di mana rumahnya? Di pojokan. Nabi pulang bawa makanan, jenguk itu orang sakit yang selalu ngeludahin Rasulullah. Begitu nyampe, karena orang Yahudi nggak ucap salam, tok tok tok, siapa? Saya. Siapa? Muhammad. Muhammad yang mana? Langganan ente. Kaget gemeter. Begitu masuk, Muhammad Rasulullah Nabi kita. Itu yang nyuruh orang ngeludahin Nabi. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok dan Abu yang lain belum jenguk. Rasul orang yang pertama jenguk. Itu orang Yahudi masuk Islam, ucap 2 kalimat syahadat.
Masya. Ada lagi satu ketika Nabi lewat di pasar di Madinah, ada pengemis buta. Itu pengemis buta selalu mencaci maki Nabi, menghina Nabi. Nabi Muhammad sinting, Nabi Muhammad gila. Nabi lewat begitu, tapi Nabi marah, tidak, dihampiri tuh pengemis, dikasih makan. Begitu dikasih makan, udah selesai, dikasih minum, dikasih makan dengan lemah lembut, dikasih minum dengan penuh kasih sayang. Besok lewat begitu lagi, Nabi sinting, Nabi gila, dikasih makan lagi, dikasih minum lagi dengan lemah lembut, sampai akhirnya Rasulullah wafat. Akhirnya sahabat Umar Ibnul Khattab datang ke rumah Siti Aisyah. Wahai Siti Aisyah, adakah perlakuan baginda Rasul yang belum aku tiru? Ada. Apa? Di pasar Madinah ada pengemis buta, selalu mencaci maki Nabi dengan sebutan Nabi sinting, Nabi gila, tapi dikasih makan, dikasih minum. Sahabat Umar akhirnya nyontoh, pulang ke rumah ngambil roti, dicari tuh pengemis buta, ketemu. Begitu sampai, maksudnya pengen nyontoh Nabi, karena sahabat Umar emang orangnya tegas, galak. Nyampe-nyampe bukan dikasih makan dengan kelembutan, dikasih minum dengan penuh kasih sayang, tapi beda dengan Rasulullah. Sahabat Umar begitu ketemu pengemis buta tadi, langsung itu roti dijejelin, dimakan, makan, minum. Beda. Akhlaknya Rasulullah luar biasa. Masya. Dicaci maki nggak pernah balas mencaci, disakiti nggak pernah balas menyakiti. Makanya malam ini tema kita meneladani akhlaknya Rasul. Ini yang penting, jaga akhlak kita. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah, maka ikuti Rasulullah. Kalau kita ngikuti Rasulullah, artinya kita amalkan yang menjadi sunnahnya, sunnah qauliyah yang mengandung perkataan Nabi. Apa yang Nabi perintah laksanakan, apa yang Nabi larang tinggalkan. Sunnah fi'liyah, apa yang Nabi lakukan kita lakukan, kita contoh, kita tiru. Nabi itu kebiasaannya bangun malam, tahajud. Kalau tahajud 1 rakaat itu ayatnya 1 juz. Rakaat kedua 1 juz, jadi 2 rakaat 2 juz. Karena ayatnya panjang, Nabi lama berdiri, lama kelamaan bikin kaki dengkulnya bengkak. Kenapa? Karena kalau sholat dewek-dewek, ayat yang dibaca panjang. Diri kelamaan hampir sepanjang hidup, makanya bikin dengkul kakinya bengkak. Rasulullah. Maka kita contoh Nabi. Kalau kita sholat dewek-dewek boleh kita baca ayat yang rada panjangan dikit. Cuman kan model kita mah emang susah. Kalau kita sholat emang kita mah udah punya surat langganan. Apa surat langganan kita? 4 kul. Kalau kagak kulhu kuliah. Kalau kagak kuliah qul a'udzu birabbil falaq. Kalau enggak qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Terakhir ada gacuan inna a'toina. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Tapi boleh setiap sholat kita bawa ayat surat surat kulhu, boleh nggak? Boleh. Apa Nabi larang? Tidak. Boleh, nggak apa-apa. Setiap sholat baca kulhu, boleh. Boleh nggak? Boleh. Di luar sholat pun kita amalkan tuh suratul ikhlas. Amalkan untuk memperkuat tauhid kita. Yang kedua, ya, khasiat daripada surat al-ikhlas akan mendatangkan dan memudahkan rezeki. Kalau diamalkan, guru saya mengijazahkan 121 kali setiap malam habis sholat hajat habis sholat tahajud. Bahkan diajarkan kita kalau pulang dari mana-mana, sebelum masuk rumah, begitu ucap salam, kita diri melegek depan pintu sambil baca kulhu 3 kali. Setelah baca kulhu baru masuk rumah. Insya Allah kalau dibiasain itu amalan seperti itu, rezeki akan dilancarkan oleh Allah. Ntar nih pulang dari sini praktekin, nyampe rumah jangan masuk dulu, melegek depan pintu baca kulhu, insya itu baru 3 kali rezeki lancar. Apalagi 41 kali baca ntar kulhu 41. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 41 kali insya
itu surat kulhu belum selesai dibaca, anak bukain pintu melotot, kaget. Apa kata anak? Emak stres mak. Dibilang stres, padahal emaknya lagi amalin kul insya sunnah fi'liyah. Apa yang dilakukan Nabi kita tiru, kita contoh. Rasulullah cinta sama yatim, suka bersedekah, yuk kita amalkan. Anak yatim disantunin, janda jompo dibantuin, janda muda. Tuh, mantap amat jawabannya, kencang banget. Ya, emang sekarang nih janda lagi viral, lagi ngetren janda apa? Janda bolong. Nggak taunya bunga, kembang janda. Kemarin saya ceramah diberkatin janda. Papa, mama dikasih janda, kaget saya, nggak taunya janda bolong. Berkatnya janda bolong, lagi viral, mahal juga emang. Ya, janda bolong. Sekarang janda bolong lagi viral. Nah, kita amalkan. Ada lagi sunnah takririyah. Apa yang dilakukan sahabat, Nabi setuju. Sahabat Bilal bin Rabah setiap kali habis berwudu, beliau sholat sunnah syukur wudu. Rasulullah tanya, ya Bilal, apa yang kau lakukan? Sholat sunat syukur wudu. Nabi nggak larang, Nabi malah nyuruh, lanjutkan, amalkan, bagus. Makanya Bilal punya kelebihan luar biasa, masya Allah. Amalkan tuh, sholat sunat syukur wudu. Begitu wudu selesai, sholat sunat di samping masjid, di emper, jangan masuk. Kalau masuk tahiyat masjid, di luar masjid dulu, di empernya. Begitu selesai sholat sunat syukur wudu, masuk masjid, baru tahiyat masjid. Itu amalkan, insya Allah luar biasa. Amalkan sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah, insya Allah. Kalau kita cinta sama Nabi, bukan sekedar kita ngaku cinta. Coba lihat bagaimana Nabi cinta sama kita umatnya, luar biasa. Cintanya benar-benar cinta. Sampai nanti di padang mahsyar Nabi menjadi orang yang paling sibuk. Sibuk ngapain? Mikirin kita umatnya. Nabi begitu bangkit dari kubur, nanya, ya Jibril, ayu yaumin hada ma wa'ada rahman. Ini hari yang telah dijanjikan Allah, yaitu hari kiamat. Nabi masih mikirin umatnya, mikirin kita umatnya. Apalagi nanti di padang mahsyar. Padahal Rasulullah jaminannya sorga Firdaus. Ketika Rasulullah di sorga Firdaus, ya Muhammad, ini sorga Firdaus. Ya Rabb, aina ummati, aina ummati. Akhirnya Nabi keluar dari sorga, lihat umatnya di padang mahsyar. Ketika itu kita diri di padang mahsyar, menanti pengadilan Allah dimulai. Diri bukan sebulan, bukan setahun, puluhan tahun. Matahari sejengkal di atas kepala, kepanasan, keausan. Nabi nggak tega lihat kita umatnya di padang mahsyar keausan. Nabi sujud, minta kepada Allah agar supaya umatnya dikasih minum. Akhirnya Nabi berdoa, kata Allah, ya Muhammad, irfa ra'saka, angkat kepalamu, minta kepadaku, aku akan kabulkan apa yang kau minta. Ya Rabb, kasih minum umatku. Maka dikasih minum kita, diambil air itu dari telaga Al-Kausar, telaganya Rasulullah. Jangankan minum sebotol, jangankan segelas, cuma seteguk kita dikasih minum, enggak keausan lagi. Alhamdulillah. Tuh, segitu cintanya sama kita umatnya. Enggak sampai di situ. Ketika lihat umatnya nanti jembat di atas Shiratal Mustaqim, Nabi menangis berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Rabb, selamatkan umatku. Enggak tega lihat umatnya, ada yang jembat di atas Sirat, ada yang selamat, ada yang begitu jembat kejebur ke jurang neraka, ada yang ketika di atas Sirat jembat bagaikan kilat, kayak kilat. Ibu kaget lagi. Rasain dah. Insya Allah yang jantungan sehat, amin. Ya Rabbal. Tuh, ada yang jembatnya bagaikan kilat. Ketika itu ada yang sedang jembat jatuh nyebur ke jurang neraka yang panas apinya luar
biasa. Panas api neraka luar biasa. Jangankan api neraka, api dunia ge panasnya luar biasa. Betul, betul. Ibu-ibu nih jalan kaki, jalannya nyeker. Begitu jalan nyeker, ada puntung rokoknya. Kaget apa kagak? Kaget kagak? Kaget lagi? Ya, lu mah kaget melulu. Itu baru puntung rokok. Betul. Kita udah kaget. Apalagi api neraka. Diinjak telapak kaki, jangankan gede. Itu api neraka sebesar kerikil yang paling kecil. Diinjak kaki kita yang mendidih otak kita. Masya Nabi lihat umatnya nggak tega, ngedoa, ya Rob selamatkan umatku yang di dalam hatinya masih ada iman seberat biji korma. Diangkat itu umat yang ada di neraka, dimasukin ke sorga. Alhamdulillah, ini syafaatnya Rasulullah. Ngedoa lagi, ya Rob selamatkan umatku yang di dalam hatinya ada iman walau seberat biji jagung. Diangkat lagi dari neraka, diselamatin lagi, dimasukin sorga. Alhamdulillah. Nabi ngedoa lagi, ya Rob selamatkan umatku yang di dalam hatinya masih ada iman seberat biji sawi. Diangkat lagi, dimasukin ke sorga. Terakhir Nabi pun ngedoa, ya Rob selamatkan umatku yang ketika di dunia kagak punya amal tapi pernah mengucap kalimat la ilaha. Kagak ada amalnya tuh orang. Kenapa? Di dunia bajingan tengik, nggak ada amalnya. Tapi ketika itu pernah mengucap la ilaha, maka masih diselamatin, diangkat dari neraka, dimasukin ke surga. Alhamdulillah. Makanya mudah-mudahan kita nih malam ini yang hadir memperingati Maulid, dari tadi kita baca sholawat, niat kita ikhlas, insya Allah duduk dan hadirnya kita insya Allah dengan niat karena Allah mensyiarkan peringatan Maulid, nanti semua kita dapat syafaat. Amin. Maka banyak-banyak bersolawat. Karena ya orang yang bersolawat itu siapa yang paling banyak, nanti dia yang paling dekat dengan Rasulullah. Amin ya Rabbal. Dalam kitab Bahjatul Wasail dijelaskan li anna sholata 'alan nabi tusallu ilallah min ghairi syai'. Sesungguhnya sholawat kepada baginda Nabi nyampe walaupun tanpa ijazah, tanpa bimbingan seorang mursyid, seorang guru. Dapat sholawat itu kita dengar dari ustadz, umpama lagi ngajar di masjid, kita lewat, kita amalin, boleh. Dapat dari buku, boleh. Nyampe, nggak bikin gila, kagak. Mau baca berapa ribu kagak bikin gila. Nyampe walaupun tanpa seorang mursyid, tanpa seorang guru. Nah Allah saja sama malaikat bersolawat. Maka kita pun hendaknya banyak-banyak bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu tas. Allah bersama malaikat bersolawat. Makanya kita kudu solawat. Solawat bisa menjadi wajib kapan? Ketika kita sholat dalam at-tahiyat. Wajib apa enggak? Wajib enggak? Wajib. Kalau Allah yang bersolawat artinya itu mengandung rahmat. Kalau malaikat yang bersolawat itu artinya solawat itu mengandung istighfar, permintaan ampun. Kalau kita umatnya yang bersolawat kepada Nabi, solawat itu mengandung doa. Mengandung doa. Kenapa Nabi kita doain? Padahal Nabi maksum, nggak ada salahnya, nggak ada dosanya, nggak ada cacat dan kekurangannya. Kenapa kita doain? Ini karena mengandung barokah, mengharap fadilah, keutamaan Rasulullah, mengharap berkah. Karena kembalinya ya doa itu kembali kepada kita juga insya. Maka banyak-banyak kita bersolawat. Yuk kita solawat yuk. Mau kagak? Mau kagak? Bareng-bareng yuk insya Allah. Ayo kita solawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik
Allahumma sholli, pakai ini nih hadrah, Sayyidina abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi barang Allahumma sholli. Enak gak kalau sholawat pakai hadroh? Enak kalau baca lawat dilaguin? Enak gak kalau pakai seni? Enak, makanya seni itu bikin tanpa seni hidup terasa ham. Salawat enak kalau pakai seni, apapun pakai seni enak, betul. Adzan pakai seni enak, enak gak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak gak adzan? Kenapa kedengeran enak? Pertama yang adzan suaranya lumayan. Lo kagak denger apa suara gue lumayan? Argen ngapa dikit lah. Yang kedua pakai seni, itu adzan Mekah. Ada lagi adzan begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sukabumi tuh gitu adzan. Sukabumi. Beda lagi Jakarta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jakarta. Ada lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adzan sini biasanya. Yang adzan aki-aki. Ya apa-apa kalau pakai sini enak, adzan jadi enak. Asal jangan adzan selagu-lagunya. Adzan ada anak muda pengen tenar, adzan selagu-lagunya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Stres banget sama geledek. Aslan. Ya walaupun suara bagus, tapi kalau adzan nggak pakai seni, nggak pakai lagu, nggak enak. Coba besok anak muda suaranya bagus, masuk musola Alhamdulillah, besok pagi adzan subuh megang mic adzan nggak pakai seni, lah kagak resep. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini orang sekampung bangun dengan adzan begitu. Datang ke musola bukan pengen sholat, cuma pengen tahu yang adzan siapa. Betul. Betul. Ya apa-apa kalau pakai sini enak. Insya tadi sholawat pakai sini enak. Ya sholawat mau lagunya lagu dangdut, mau lagu apa boleh. Mau lagu dangdut boleh nggak? Boleh. Mau lagunya dangdut Elvi Sukaisi boleh Bu. Elvi Sukaisi kan nyanyi tuh Kereta Malam. Bagaimana lagunya? Pernah sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk menengok nenek di sana, mengendarai kereta malam. Jika.
Ya kita sholawatinya, ya bareng-bareng. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi asyani wa daraji, apata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Usai bawa juga, jika jaki. Enak kan Bu? Enak kan Bu? Ya, kalau kita banyak sholawat, orang yang temperamennya tinggi insya Allah berubah jadi lembut. Jadi lembut. Makanya kalau di Arab ada orang berantem kagak pakai repot-repot belain. Cukup orang teriak shalom. Mantap nggak? Ayo malu. Siapa duluan? Lu duluan dah. Lakinya mulain. Ya Fatimah, ya Fatimah, ya dawal ayana istaqnalik wal hawa nadana wal hawa nadana. Bininya ngikutin Ahmad ya Habibi Ahmad, kagak jadi berantem jadi lomba marawis. Lah iya gila semua. Makanya malam ini kita semangat memperingati Maulid karena cinta kepada baginda Rasulullah. Rasulullah telah berjasa besar terhadap kita karena Rasulullah beli utus bangsa Arab jahiliyah. Mereka bodoh bukan dari ilmu tapi bodoh karena enggak kenal Allah. Dengan diutus Rasulullah kita selamat juga, alhamdulillah, dari kesesatan, kezaliman, dan kita termasuk umat yang paling beruntung. Nggak pernah hidup di zaman Nabi, lihat bagaimana tampan wajah Nabi, bagaimana kita lihat tidak pernah lihat mukjizatnya Nabi, nggak pernah jabat tangan, nggak pernah duduk di majelisnya, tapi sekalipun demikian kita tetap beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dan kita menjadi umatnya yang selalu istiqomah. Makanya Rasulullah punya jasa besar terhadap kita, terutama kepada kaum wanita, di mana dulu perempuan sebelum Nabi diutus nggak ada harganya sama sekali. Betul, betul. Ya sekarang perempuan terangkat derajatnya, terhormat kedudukannya, itu karena perjuangan Rasulullah. Sehingga bahwa karomah, ya keramat yang paling mulia itu tidak lain adalah keramatnya orang tua, terutama keramatnya ibu kita. Makanya pantas perempuan punya banyak istilah. Nggak ada bapak kota, adanya ibu kota. Nggak ada hari bapak, adanya hari. Nggak ada bapak jari, adanya ibu. Belum pernah di sekolah memperingati hari Kartono. Ada nggak yang diperingati hari Makanya ibu-ibu selalu disanjung, ada lagunya, ada nyanyiannya. Ibu, engkaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat. Kau mengandung lagi, lahir lagi, ngandung lagi, lahir lagi, ngandung lagi, lahir lagi. Koslet kasetnya. Yang koslet kaset apa kandungannya? Kandungannya ya. Ada nggak ibu-ibu yang lahirin anak 12? Yang 17 gak ada, betul? Betul. Ibu-ibu saya tanya, ngelahirin sakit nggak? Bohong. Bohong. Ngelahirin sakit nggak? Bohong. Besok beranak lagi. Masya. Mudah-mudahan insya Allah kita panjang umur, diberikan Allah hidayah dan taufik, dijauhkan dari bala, diangkat segala penyakit kita, dan semoga kita dijadikan hamba Allah yang pandai bersyukur. Sebab syukur dan sabar itu harus senantiasa ada dalam diri kita. Lihat bagaimana Rasulullah, manusia yang sudah diampuni dosanya, dijamin surganya, tetapi syukurnya luar biasa. Manusia yang paling hebat sabarnya, dicaci, dimaki, disakitin, tetapi Rasulullah tidak pernah membalas dengan menyakiti. Manusia yang paling sabar. Maka syukur dan sabar pun harus selalu menyertai kita dalam kehidupan kita, insya
Mudah-mudahan kita jadi orang yang pandai bersyukur. Syukuri apa yang hidup adalah, tetap jalani melakukan. Gua heran kok nyanyi nyambung aja sampai nenek-nenek ge apal. Tahu giliran ayat. Nih, saya baca ayat terakhir. Mudah-mudahan insyaallah kita dapat ilmu yang manfaat. Saya baca ayat, jawab ya Bu ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum taskurun. Tatakun nyanyi apal ayat tatakun. Mau kira ayat cuma puasa doang. Tuh kan begitu Pak, nyanyi apal tuh giliran ayat la'allakum tatakun. Padahal kan taskurun udah salah kenceng lagi, najis tralala. La'allakum tadi siapa itu tatakun? Allah yang warin kita dari perut emak kita. Allah yang warin kita dari perut. Jadi adik-adik, siapa yang warin kita dari perut emak? Allah. Emak cuma modal ngeden emak. Dokter bidan cuma jadi perantara doang. Hakikatnya Allah yang warin kita. Walaupun emak sengeden-ngedennya, kalau Allah nggak izinin keluar, kita ngetem dalam perut emak. Betul Pak kagak? Betul Pak kagak? Lahir nggak ngerti apa-apa, kemudian berangsur-angsur Allah kasih mata bisa lihat, telinga bisa megang, kuping dengar, hidung bisa mencium, tangan kaki bisa melangkah. Semua itu fasilitas Allah berikan, satu tujuannya supaya kita jadi orang yang pandai bersyukur. Insya Allah, ayo kita syukuri hidup ini yang cuma sekali, isi dengan amal soleh. Jadikan Rasulullah sebagai contoh dan idola kita. Mudah-mudahan dengan mencintai Rasulullah, maka pasti kita akan mendapatkan satu jaminan, pasti Allah pun akan cinta dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Liridhaillah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doakan para asatid, para kiai yang muda-muda, yang tua, terutama guru-guru kita, para ulama yang kemarin sudah banyak yang meninggal dunia, dan kita doakan imam besar kita Habib Rizik, biar Allah jaga pelihara kesehatannya, dipanjangkan umurnya, dan juga saya pun mohon doa agar supaya tetap menjadi dai yang istiqomah. Doain juga bini saya biar ilmunya berkah dan manfaat. Sekarang nggak jadi dokter lagi, cukup saya ajak dampingin saya kemana-mana. Dokter spesialis bedah otak dan leher, tapi memang punya kemampuan. Kemarin saya ajak ke Karangtengah ngobatin orang gila, udah sono sini 13 tahun kagak sembuh. Saya datang bersama istri, nyampe sono itu yang gila galak, emaknya ditendang, dicakar, dipukul, diludahin. Bini saya refleks, kesel lihat yang gila, akhirnya tuh gila ditabok, ditabok. Tuh yang gila ditabok sama bini saya sampai pingsan. Begitu sadar, siuman bangun dari pingsan, sembuh itu yang gila. 13 tahun berobat sono sini nggak sembuh, ditabok doang sama bini saya sembuh. Alhamdulillah, sampai sekarang sembuh. Kemarin saya udah cek 3 kali ke sono, alhamdulillah udah sehat, alhamdulillah. Makanya saya sama bini yang ini rada-rada ngeri bang. Orang gila 13 tahun ditabok sembuh. Lah kalau saya ditabok bisa gila. Naudzubillah min, doain biar ilmunya manfaat. Tapi memang punya kelebihan, bisa lihat penyakit ibu, nggak usah ibu cerita, cuma dari muka, dari tangan bisa kelihatan. Jadi kalau ada yang mau diagnosa penyakit, silakan beberapa orang kalau mau ngetes, ya nanti dikasih resep, tapi herbal beli dewek.
nggak dikasih obat karena bini saya nggak pernah ngeresepin obat dokter, paling kalau ngeresepin obat herbal. Insya Allah mudah-mudahan doain manfaat jadi istri soleha biar sehat panjang umur, khususan lana walakum biniyati syihatil afiyah wassalama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.